Kamu sangat memuakkan. Bab 189. Ini adalah ciuman paling lembut yang diberikan oleh Rehan, walaupun tidak selembut Rehan. Ketika bibir Yuki dan Rehan enggan berpisah, ketika Yuki dan Rehan saling menatap, dan hahaha, Rehan, wajahmu kok memerah? Yuki berkata sambil tersenyum. Sudah bertahun-tahun tapi tetap tidak berubah ya? Tentu saja, Rehan tidak akan mengakuinya. Omong kosong. Yuki, kau adalah orang yang suka mencuri, tapi berteriak orang lain mencuri. Berbicara sambil tersenyum. Bicaralah yang jujur. Apakah aku tampan? Apakah kamu mencintaiku sampai mati? Tanya Rehan. Yuki mengabaikan kepercayaan diri Rehan yang terdengar sombong dan segera ingin naik ke tempat tidur. Satu kakinya berdiri begitu lama. Yuki benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Rehan baru sadar bahwa Yuki berdiri dengan satu kaki dan memeluknya sambil menuntun ke tempat tidur. Apa yang ingin kau makan? Aku akan minta seseorang untuk membawakannya padamu. Yuki berbaring di tempat tidur, mencari teleponnya, dan berkata, "Aku mau menelpon Nindi dulu." Rehan memegang tangan Yuki dan berkata, "Pernikahannya berjalan baik-baik saja. Aku baru saja menelpon Nindi ketika kau masih terbaring. Kau bisa makan dengan tenang." Tiba-tiba Yuki menjadi ragu-ragu. Yuki bertanya, "Di mana Tania? Kau membawaku ke rumah sakit. Apakah Tania tahu? Tania pasti tidak akan suka, kan? Masalah ini harus diselesaikan. Rehan adalah pacar Tania." Rehan merapikan rambutnya dan bersuara sangat tenang. "Untuk masalah Tania, kami berdua sudah putus. Kau tidak perlu khawatir." "Putus? Apa maksudnya putus?" Yuki menatap Rehan, lalu bertanya, "Kau, apa yang telah kau lakukan padanya, Rehan?" Rehan berwajah sedikit pucat saat menjelaskan. "Tenang saja, tidak terjadi sesuatu yang buruk padanya. Aku tidak melakukan hal yang berlebihan. Baru saja selesai dengannya." Putus. Rehan dan Tania putus. Hubungan antara Rehan dan Tania akhirnya putus. Tetapi hati Yuki tidak senang. Yuki terdiam dan bertanya lagi, "Apakah Tania menggunakan kekayaan serta kekuatan ayahnya untuk membuatmu bangkrut?" Rehan menepuk kepala Yuki dan berkata, "Mengapa kau terlalu banyak memikirkannya? Jika aku berani putus dengan Tania, berarti aku memiliki kekuatan untuk menanggung akibatnya. Biarkan aku yang mengurus masalah ini. Dan kau makan bubur kacang merah ya. Akan kusuruh perawat mengirimkannya ke kamar." Yuki masih khawatir, tidak memiliki nafsu makan. "Tidak, aku tidak bisa makan." Rehan mengabaikan Yuki dan langsung memanggil perawat untuk meminta mereka
mengirimkan bubur ke kamar Yuki. Rehan membuka meja kecil yang biasanya ada di rumah sakit dan meletakkan semangkuk bubur di depan Yuki. "Ayo, makan," kata-katanya seperti memaksa. Yuki tidak memiliki nafsu makan dan menolak untuk melanjutkan sisanya. Dia berkata, "Tidak, tidak ingin makan lagi. Sudah kenyang." "Kenapa? Apakah karena rasanya? Aku akan menyuruh perawat untuk memasak lagi." "Bukan itu. Buburnya sangat enak, tetapi wajahmu itu yang membuat nafsu makanku berkurang," Yuki berkata secara spontan. Rehan memandanginya, mengambil sendok, menyendokkan bubur ke dalam mulut Yuki, dan berusaha memasukkan buburnya ke mulut Yuki. Setelah memaksa bubur masuk ke dalam mulut Yuki, Yuki berkata, "Rehan, kau menjijikkan." Rehan sambil mengangkat alisnya berkata, "Apakah kau mau aku melanjutkan makanmu?" Dan mereka pun berciuman di atas ranjang.